Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang dalam segala perkara oleh kuasa dan ke Allah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Sebagaimana adanya kita karena pertolongan Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Di bulan-bulan ini, 1 bulan terakhir ini sebenarnya saya sudah mau berpindah pada beberapa topik yang sempat saya pelajari. Tetapi saya stuck pembacaan Alkitab saya, harian saya di Filipi pasal 2. Jadi saya masih akan berbicara dari sana. Hari ini saya berikan judul rohani yang manusiawi. Sekali lagi, rohani yang manusiawi. Apakah ada lanjutan sore atau kesempatan yang lain? Saya tidak tahu. Tapi pagi ini rohani yang manusiawi. Mari kita buka bersama Filipi pasal 2. Bagi yang ingin memperdalam tafsir terhadap Filipi pasal 2, saya sudah sempat khotbahkan itu minggu lalu sore. Dan sepertinya sudah rilis di YouTube. YouTube GPDI Kalvari ada 2, ada yang baru. Nah, dirilisnya itu di YouTube yang baru. Jadi kalau mau tafsir penuhnya, teksnya lalu aplikasi awal dari teks ini saya sudah sampaikan minggu lalu, ibadah sore. Nah, kali ini saya mau lebih praktis lagi. Jadi sebelum saya masuk pada poin saya tentang bagaimana rohani yang manusiawi, saya mau kasih penekanan dulu. Kita lihat ayat 6 sampai 8 Bapak Ibu. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ini penekanan, saya sudah bahas lengkapnya minggu lalu. Silakan lihat di YouTube. Ayat 6 sampai 8 ini adalah rumusan teologi, rumusan ajaran Kristen yang sangat penting. Tentang Yesus yang dalam rupa Allah, yang adalah pribadi kedua dari Trinitas, rela mengosongkan diri, kenosis, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia, lalu dalam keadaan sebagai manusia, merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Ini rumusan yang sangat penting. Sekaligus ayat 6 sampai 8 ini sangat rohani. Pemahaman yang sangat rohani. Yaitu aktivitas pribadi kedua Trinitas, Yesus. Tidak ada yang lebih rohani dari itu. Sangat rohani. Perhatikan penekanan ini. Ayat 6 sampai 8 sifatnya itu sangat teologis, sangat rohani, ajaran yang sangat penting. Tetapi dengar baik-baik. Ayat 6 sampai 8 disampaikan oleh Paulus, dirumuskan oleh Paulus, diajarkan kepada jemaat Filipi untuk apa? Apakah supaya jemaat Filipi jadi rohani dalam bentuk suka berdoa puasa? Dalam bentuk rajin beribadah? Dalam bentuk apa? Apa yang kita anggap rohani di dalam benak kita? Kalau begitu dengar kata rohani.
Apa yang terbersit di dalam kita punya benak? Bahasa roh, berdoa, sonde injak tanah le karena surohani. Ini adalah kesalahpahaman. Karena ternyata rumusan yang sangat penting dan sangat mendasar untuk iman Kristen di ayat 6 sampai 8 digunakan oleh Paulus untuk ayat 5. Ayo kita baca sama-sama ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5. Sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang dijelaskan ayat 6 sampai 8 digunakan Paulus untuk membimbing jemaat Filipi supaya hidup bersama. Artinya yang rohani tadi wujudnya adalah kehidupan sehari-hari. Saya selalu protes kepada orang-orang yang masih berpikiran bahwa yang rohani dan yang jasmani terpisah. Beta kalau hari Minggu beta rohani. Andia beta pung lipstik hari Minggu itu beda. Ini lipstik suci. Nanti hari Rabu baru yang lain. Saya dibesarkan di daerah Kristen, di Manado itu, di Minahasa itu khususnya ada yang namanya baju gereja. Misalnya boleh pakai mana-mana dari kecil. Misalnya ada kawan panggil, mau ulang tahun. Datang di beta pu acara. Beta ambil ini kemeja. Mama bilang, jangan. Ini kemeja yang satu sah. Kenapa yang ini tidak boleh? Itu baju gereja anak. Mama, ibu gembala, ibu rohani. Baju gereja khusus. Ada pemisahan, oh ini ke gereja, ini aktivitas yang rohani. Tapi ini kesalahpahaman. Sebenarnya tidak ada seperti itu. Yang ada, saya ulang-ulang ini dalam khotbah-khotbah saya. Yang ada adalah kehidupan yang holistik, yang utuh, jasmani dan rohani itu satu bagian yang tidak terpisahkan. Sekali lagi saya ulang, untuk hidup bersama dalam keseharian, pergaulan jemaat, maka seseorang atau jemaat atau saya dan saudara kita semua harus menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Artinya apa? Kerohanian kita sebenarnya ini, kerohanian yang harus kita bangun adalah kerohanian yang beta mau bilang jasmani, nanti dong potong le ini khotbah. Baru bilang ada pendeta tuh di Kupang tuh. Susah saat dia. Dia bilang rohani itu sebenarnya jasmani. Oke, saya rubah. Sebenarnya kerohanian yang harus kita bangun adalah kerohanian yang manusiawi. Apa itu kerohanian yang manusiawi? Yang dilakukan oleh manusia untuk manusia. Nah, ada muka-muka yang protes dalam hati. Oh, pendeta susah. Kalau beta rohani, manusiawi yang melakukannya, beta yang lakukan. Tapi beta lakukan semuanya untuk Tuhan. Mana masa beta mau lakukan untuk manusia? Beta lakukan untuk Tuhan. Beta layani Tuhan, pribadi Tuhan. Beta memberi untuk kemuliaan Tuhan. Beta rajin, beta setia untuk Tuhan. Yang setuju bilang amin. Nah itu. Kenapa penting ini barang untuk kita pahami? Karena jangan sampai kalau ketong punya pikiran ini fokusnya apa yang kulakukan ini untuk Tuhan. Sabar, sebentar baru saya jelaskan bagaimana dia punya jalan cerita. Maka kita itu akan mengabaikan manusia yang lain. Demi satu kepuasan dalam hati bahwa aku sedang melakukan ini untuk Tuhan. Lalu kita bisa bilang begini, peduli amat dengan apa kata orang, yang penting untuk Tuhan. Yang penting apa kata Tuhan untuk diriku. Ini persoalan.
Karena ada orang membunuh dalam nama Tuhan. Orang jahat hanya butuh motivasi kejahatan lalu berbuat kejahatan. Tapi orang baik butuh motivasi rohani. Ketika dia pikir dia melakukannya untuk Tuhan, dia bisa membunuh orang lain. Dia bisa bom. Dia bisa manipulasi. Kan untuk Tuhan. Dan itu sudah terjadi di sekitar kita. Jangan menuduh satu atau dua golongan tertentu. Oh, sejarah dunia menyatakan hal yang sebaliknya. Kekristenan pernah ada di aktivitas pembantaian atas nama Tuhan. Baca sejarah Eropa. Ngeri. Ada satu negara di Eropa sana, negara yang sangat maju sekarang ini. Swiss. Didirikan di atas Injil oleh seorang tokoh reformasi gereja. Dan apa yang dia lakukan? Demi nama Tuhan menggantung orang. John Calvin menggantung orang yang tidak sesuai dengan ajarannya. Dan semua itu mereka katakan untuk Tuhan. Kita harus shift ini paradigma. Betul kita melakukannya untuk Tuhan. Di kedalaman lubuk hati kita, kita ingin berkenan kepada Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Wujud dari perbuatan untuk Tuhan itu yang kena, yang dapat dampaknya adalah orang lain. Orang lain. Ada di sini yang mau bilang mau kasih apa persembahan. Sini sebentar kan nanti ada berapa kotak nih. Kita kasih persembahan, ada persembahan, persepuluhan, ada amplop. Ada di sini yang mau langsung kasih untuk Tuhan sah. Daripada Bapak Gembala jadi kaya, beta mau langsung kasih di Tuhan. Beta bisa bantu doa. Ya Tuhan kirimkanlah anakmu ini yang memang mau langsung ada hubungan dengan Tuhan. Supaya dia bisa bawa langsung di perpuluhan di Tuhan. Bisa bantu doa. Nanti sebentar malam Mbak Atur Beta atau Om Ofred yang malam penghiburan. Kenapa? Karena ketika kita sampai kepada prakteknya, perhatikan ayat 2. Praktek hidup bersama yang rohani, yang mengambil landasan rohani di ayat 6-8. Kita lihat prakteknya di ayat 2. Sama-sama kita lihat, saya yang baca. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak cari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan hanya perhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tapi kan kita bosan kalau kita lagi bicara kerohanian dan bentuknya begini. Satu hati, satu pikir, satu tujuan. Tidak cari kepentingan sendiri. Pendeta bosan. Ketong suka itu yang kerohanian yang fantastis begitu. Yang bagaimana bentuknya? Yang kalau misalnya hilang apa-apa bisa pergi di dong doa dong dapat. Ini banyak di Kupang ya. Kemarin ada cerita baru lah. Hilang dokumen di kantor tapi susah cari, bilang sudah putar-putar di situ. Tapi puji Tuhan, ada di tim doa. Mam tua berdoa, mam tua langsung tahu ini di map warna ini. Nanti kalau bosong cari, bosong dapat dari antara jam 1 sampai jam 2. Beta lagi pikir-pikir, beta mau buka praktek juga. Kayaknya bisa dapat banyak. Bukan cuma dokumen, nasabah beta bisa dapat. Beta bisa prospek dalam doa. Come on. Tapi orang-orang seperti itu dianggap rohani. Lalu kita menutup mata terhadap apa yang terjadi di balik itu. Apa yang terjadi di balik itu? KDRT. Apa yang terjadi di balik sana? Perzinahan. Apa yang terjadi di situ? Perselisihan yang tidak selesai-selesai. Terus.
perpecahan, rumah tangga tidak bahagia, kesombongan rohani, banyak hal. Padahal sebenarnya itu yang rohani, saudara. Itu yang harus dibereskan. Bukan menurut hitrewa siapalah beta ini. Menurut firman Tuhan. Yang kita baca tadi. Sekarang keluarga muda sudah masuk di pembahasan, minta saya bahas tentang karunia-karunia roh. Punya karunia-karunia roh itu bagus. Bahkan Tuhan sediakan untuk gerejanya bertumbuh dan berkembang. Katakan amin. Tapi kemudian tadi malam menutup pembicaraan tentang karunia roh, saya bilang ada level berikutnya yang dikehendaki Allah dari kita. Karunia roh itu pemberian, hadiah Allah bagi gereja, lalu ada hadiah kita untuk Tuhan. Apa itu? Buah roh. Nah, waktu kita bicara buah roh tidak menarik lagi. Kalau kita bicara tentang karunia roh, nubuat, mujizat, kesembuhan, bahasa lidah, karunia kepemimpinan, rasul, nabi. Ada yang mau jadi rasul di antara besong? Rasul Yohanes. Itu memang ada di Alkitab. Tapi siapa tahu mau Om Anis mau jadi rasul baru di. Penginjil hebat semua. Tapi ketika kita bicara buah roh, kita tidak terlalu excited. Karena apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Jangan, sebentar mulai dari bawah. Dari bawah, yang paling dihindari. Penguasaan diri. Aduh, mulai berat. Padahal itu sebenarnya yang rohani Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kerohanian kita harus manusiawi. Oke, saya akan mulai dengan yang manusiawi. Saya pikir pendahuluannya cuma 5 menit, ternyata hampir 12 menit lebih. Kalau memang kerohanian saya harus manusiawi, lalu tindakan apa yang saya harus saya ambil? Supaya bisa dapat kerohanian, rohani yang manusiawi, yang sesuai dengan teks ini. Step pertama, langkah pertama, kalau mau. Yang mau bilang amin. Puji Tuhan. Yang mau selaras dengan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 bilang haleluya. Oh ya banyak, oke, mari kita lanjut. Step pertama, mari kita baca secara helikopter view. Ayat 2 sampai 4. Ayat 2 sampai 4. Lihat-lihat aja, cuma lihat-lihat begitu. Lalu temukan apa kunci dari pelaksanaan ayat 2 sampai 4. Apa masalah yang bisa terjadi di situ? Kalau saya dapatkan satu. Orang yang bisa hidup sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak cari kepentingan sendiri, tidak cari puji-pujian yang sia-sia, rendah hati, mengutamakan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Saya ambil satu kesimpulan. Orang yang bisa sampai di level ini adalah mereka yang siap-siap, yang sudah selesai dengan egonya. Pesan ada amin. Yang sudah selesai dengan diri. Yang tidak lagi didrive oleh egoisme. Tetapi sungguh-sungguh dia sudah bebas dari diri. Berulang kali kita dengar kalimat-kalimat ini di dunia psikologi umum yang berkata musuh terbesar kita bukanlah tantangan, bukanlah masalah. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Dan itu betul. Waktu kita mau satu hati, sehati sepikir, beta mau sehati sepikir. Di dalam pergaulan, tak usah cari contoh di gereja. Di rumah tangga, sehati sepikir dengan istri. Begitu mengambil satu keputusan, istri bilang A, suami mau C. Wah, bagaimana bisa sehati sepikir? Pokoknya A, C, sayang, masih pakai sayang. A, cinta, masih pakai cinta. C, bodok, sampai di bodok. Su bilang A,
son sekolah lu ini. Lu pemulu tuh son sekolah. Tampar, pak, lu pentangan son sekolah. Akhirnya sampai memang dasar dari keluarga yang son sekolah. Dia bahasa apa? Bapak kepala sekolah. Kepala sekolah tapi son sekolah. Panjang pak. Beta kalau cuma referensi perkelahian rumah tangga banyak. Banyak contoh. Karena belum selesai dengan diri. Ada satu contoh di Alkitab soal ini. Yuk kita lihat. Galatia pasal 2. Galatia pasal 2. Ayat 20. Ini ayat yang sangat terkenal tapi sayangnya seringkali diambil keluar dari konteks aslinya. Galatia pasal 2 ayat 20. Yang sudah ketemu katakan amin. Pelan-pelan kita baca. Ayat yang menarik sekali. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa alasan landasan berpikir Paulus bilang begini? Dengar ini, di jemaat Galatia ada masalah soal Taurat. Jadi ada kelompok yang mau melanjutkan Taurat, hidup sebagai orang Yudais. Hidup sebagai pemeluk agama Yahudi yang percaya Yesus atau berpindah pada kepercayaan kepada Yesus, namun praktek sehari-hari tetap melanggengkan Taurat atau Yudaisme. Untuk mereka Paulus bilang, kalau cuma Taurat, siapa yang lebih jago dari beta? Bahkan ada bagian ayat yang bilang, beta ini orang Benyamin, disunat hari ke-8. Dan ada tafsiran yang mengatakan, dia punya jabatan posisi yang tinggi. Dia berguru langsung kepada profesor yang sangat terkenal, Gamaliel namanya. Betul tuh, jangan beta salah nama. Dia murid seorang profesor terkenal. Kalau soal Taurat, Paulus paling hebat. Tapi ketika masuk dalam pergaulan kasih karunia, keakuan Paulus dia tinggalkan. Karena aku hidup, kata Paulus, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus di dalam aku. Egonya sudah termanage. Dia selesai dengan dirinya yang dulu. Kalau dia mau baku sombong, beta doktor teologi Yudaisme, kata Paulus. Beta tahu semua yang basong bicara ini, beta. Tapi aku yang hidup ini bukan aku sendiri lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan amin. Orang-orang begini yang sudah selesai dengan diri bisa rohaninya itu manusiawi. Karena dia tidak perlu lagi menonjolkan dirinya. Dia sudah selesai dengan dirinya. Coba lihat kiri kanan, kalau dia senyum, itu tanda-tanda awal itu orang sudah selesai dan dia pun diri. Coba lihat kiri kanan. Yang belum senyum, sariawan biasa. Masih perlu kumur-kumur. Kalau ego kita, zaman sekarang ini ngeri di keluarga-keluarga. Nanti hari apa? Jumat akan ada talk show. Wah, pembicaranya lumayan, saya. Talk show membangun keluarga di era disrupsi. Memang kalau baca judulnya serem, tapi pembahasannya penting, saudara. Jadi saya sangat merekomendasikan penyelenggarannya kaum pria, kaum wanita. Tapi saya bilang tadi malam di keluarga muda ikutlah. Karena justru yang penting dapat itu keluarga muda. Anak muda juga kalau berani datang. Habis itu ada makan-makan kayaknya. Di era disrupsi, pergeseran ini, di era sekarang ini, ego itu bukan cuma milik
orang tua. Kalau zaman dulu, ingat-ingat yang generasi milenial atau generasi X, ingat dulu di keluarga yang punya ego itu dan harus diikuti itu bapak. Tergantung. Ada juga bapak yang sudah dikudeta oleh mama. Kan begitu. Jadi kalau mama sudah bilang ikut. Kalau zaman sekarang ngeri Pak, ngeri. Mungkin karena tren psikologi perkembangannya Amerika jadi acuan di banyak negara termasuk Indonesia. Sekarang anak kecil ada di reels itu. Ada anak kecil ngamuk-ngamuk di toko, ya banting barang, ya tendang, teriak. Lalu orang mau tegur, dia mama bilang jangan, hargai dirinya. Hargai ekspresinya. Ekspresinya yang ini. Bang, pung. Saat mau datang mau saya kasih stop. Oh no. Hargai otonominya. Bahwa dia ini adalah pribadi. Tampeling sih. Tahu. Anak kecil. Tapi kenyataannya. Apalagi ketika dia mulai besar. Tanpa bermaksud saya mau menganjurkan kekerasan kepada anak, bukan ya. Yang tadi itu tempeleng itu hanya main-main itu. Saya tidak pernah menempeleng anak saya. Kalau dia tidak salah. Tapi akhirnya kan di keluarga muncul ego mama, ego bapak, ego anak. Bahkan anak kecil, anak remaja. Nah kalau ini terjadi dan orang-orang di dalamnya ini tidak berberes. Kacau kita. Nantikan pembahasannya hari Jumat. Sekalian promo. Loh. Ibu Yani supaya rame gitu ya. Paulus menunjukkan bahwa dia hidup. Masih hidup ayat 20. Tapi bukan lagi aku sendiri. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu dia tidak munculkan dia punya kehebatan. Sebagai seorang ahli Taurat. Haleluya. Nah saya tutup sudah ya. Oke. Kalau begitu ego kita kalahkan. Kita jadi selesai dengan diri sendiri. Tapi takutnya ada yang salah paham begini. Nah kalau begitu keton diam-diam sah. Kan ada bilang di ayat tadi. Menganggap orang lain lebih utama. Oh nah dong sah. Beta diam-diam sah. Pasif. Noe. Kenapa? Rendah hati ya. Kenapa son mau aktif di pelayanan? Rendah hati. Itu Pak Hid bilang ketemu. Harus mengalahkan ego. Rendah hati. Nah itu salah konsep juga. Ayo kita lihat satu lagi ya. 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6. Ayat 1 kita mulai. 2 Korintus 6 ayat 1. Ini cerita tentang Paulus yang tadi itu, yang dia pun ego dia so bisa ke skala tuh. Nah ini dia pun cerita pelayanan. 2 Korintus 6 ayat 1. Saya baca. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi waktu kita selesai dengan diri kita, mau hidup seperti Filipi pasal 2 ayat 2, 3, 4, 5 bukan berarti kita diam. Bukan berarti kita noe. Justru kita tidak boleh membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dicontohkan oleh Paulus ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Jadi bukan diam dan pasif. Tetapi ketika selesai dengan diri, malah dia menunjukkan siapa dia. Begitu juga dengan kita. Ketika ego kita sudah kita tata, kita selesai dengan diri, maka kita mulai menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Yang baru, yang bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Dan mulai berkarya.
Katakan amin. Berkarya maksimal. Minggu lalu saya sudah singgung, jadilah ayah terbaik kalau engkau adalah seorang ayah. Saya dengan istri saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencari referensi ilmiah tentang bagaimana menjadi orang tua. Kami follow di Instagram ahli-ahli pendidikan termutakhir. Bagaimana sih mendidik anak? Dari Paulus jauh, nah beta. Saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk belajar berkhotbah. Dan inilah yang maksimal yang bisa saya lakukan kepada jemaat. Ini adalah versi terbaik yang bisa saya tampilkan. Mungkin kurang dan tidak berkenan bagi beberapa orang. Mungkin puji Tuhan bisa jadi berkat bagi beberapa orang, tapi saya tidak terlalu memusingkan itu. Yang saya pusingkan adalah saya harus memberi yang terbaik. Saya ajar kepada yang mau saya ajar, siswa-siswi, staf yang ada. Kalau you dapat kesempatan khotbah, maksimal. Kalau perlu taruh mindset, ini khotbah terakhir saya. Jadi belajar betul-betul. Sebagai ibu rumah tangga, jangan menyerah pada, yang penting dong su hidup. Itu kambing di belakang ju hidup. Itu ayam ju hidup. Tapi anak pun hidup, beda. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Paulus bilang, kami menunjukkan dalam segala hal. Kami adalah pelayan Allah. Penjelasan Paulus lebih sadis. Dalam hal apa? Dengan penuh kesabaran menahan penderitaan, kesesakan, kesukaran. Ayat 5, menanggung dera, dalam penjara kerusuhan, berjeripaya, berjaga-jaga, berpuasa. Ayat 6, murni hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati. Dalam Roh Kudus, kasih yang tidak munafik. Habis. Mungkin jemaat bilang, wah, ketemu alami semua ini. Enggak usah, itu Paulus. Kecuali Bapak pun nama Paulus, Bapak boleh buat. Tapi ini Paulus yang rasul. Kalau Bapak Paulus yang kerja di bank. Kalau Anda adalah mince yang jualan di pasar. Kalau engkau adalah Schulze yang gunting orang rambut. Di semua bidang hidup kita, apapun pekerjaan dan profesi, apapun posisi kita, tunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Pelayan Allah. Saya tutup dengan satu ayat. Satu ayat lagi, ya, masih bisa. Markus. Markus pasal 12. Yang saya mau tunjukkan ini kepada saudara adalah kita itu harus, ini kita masih urusan dengan diri sendiri, kita harus memaksimalkan diri. Markus pasal 12 ayat 41 mulai. Persembahan seorang janda miskin. Saya baca ya, ayat 41. Satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Memang Yesus pun tempat duduk juga terlalu spesifik. Duduk di mana kayak duduk di depan, kayak duduk di menghadapi peti persembahan. Dan ini yang lebih kacau ya. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Beta kalau jadi jemaat di gereja model begini begugup. Apalagi kalau ketong buta warna kayak saya ini, 20.000 dan 2.000 bisa tak salah ambil. Pas cabut, aduh cuma 2.000 lah. Ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Janda miskin, dobel. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Tahukah saudara, 1 duit itu harganya sekarang maksimal
Rp1.500 untuk sekarang. Dibandingkan dengan orang-orang kaya yang kasih, tentu saja kasih banyak. Tapi bukan itu poinnya. Ayat 43, Yesus panggil murid-murid dan berkata kepada mereka, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kita bisa bayangkan Yudas Iskariot pemuka pas dengar itu. Mungkin ini salah satu alasan dia mengkhianati Yesus. Yesus ini son tahu hitung doi. Itu orang kaya ada kasih banyak begitu. Baru dia bilang lebih banyak ini janda miskin yang kasih Rp1.500 kalau dirupiahkan sekarang. Ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Maka bisa disimpulkan, dengar Bapak ini, bisa disimpulkan si janda miskin ini sudah tua. Karena ternyata di masa itu ada pekerjaan buruh yang digaji sesuai waktu bekerja. Dan 1 peser atau 2 duit adalah upah buruh harian yang bekerja dalam periode waktu yang sangat pendek. Jadi dia ini tua, lemah, hanya bisa kerja 1 jam, capek, kita istirahat dulu, dikasih upahnya, terima kasih, dapat 1.500. Bukannya dia kumpul untuk istirahat, kerja ulang, dia pergi di bait Allah, dia kasih. Habis itu dia akan balik kerja lagi untuk short period of time, tidak lama, untuk dapat lagi 2 peser, 1 duit. Wow. Memberi semua yang ada padanya. Kita baru sampai di aspek pertama dari rohani yang manusiawi, yaitu, saya simpulkan, yaitu menjadi orang yang selesai dengan diri sendiri. Setelah selesai dengan diri sendiri, mau bekerja, mau berjuang sepenuh diri. Anda bisa aplikasikan ini di rumah tangga. Selesai dengan ego, setelah itu mau menjadi suami yang terbaik sepenuh hati. Mau menjadi istri yang terbaik sepenuh hati. Mau jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua sepenuh diri. Seperti Paulus, seperti janda yang tadi. Belum sampai ke aspek berikut bagaimana mulai berguna dan menjadi berkat. Belum sampai situ. Tapi baru di tahap ini saja Bapak Ibu kita sudah bisa melihat. Kalau kita kembali di Filipi pasal 2. Kita sudah melihat kemungkinan besar. Sehati sepikir akan terjadi. Satu kasih bisa terjadi. Satu jiwa, satu tujuan bisa terjadi. Dan kita akan maju bersama tanpa mencari kepentingan diri sendiri. Tapi mengutamakan kepentingan orang lain. Dengar Bapak, itulah rohani yang sesungguhnya, yaitu rohani yang manusiawi. Amin. Kita berproses bersama. Mari kita bangkit berdiri.